paving. So yeah, quite a bit of experience using foam build materials before. Top Mix foam build material is so good, as in the way it can deal with the water in such a quick amount of time. Obviously experiencing heavy rainfall. Penners, teknologi di dunia ini semakin hari semakin canggih. Ada juga berbagai alat-alat canggih yang diciptakan oleh manusia dan harusnya di Indonesia sendiri bisa memiliki alat seperti ini. Penasaran seperti apa alat yang harus dimiliki di Indonesia? Semuanya udah Penstory tulis hari ini. Sebelum lanjut ke videonya, biar Penstory rajin update tiap hari, kasih dukungan kamu dengan cara subscribe, like, dan nyalain lonceng notifikasinya. Udah, lanjut! Penyedot sampah lautan. Alat yang pertama adalah Sea Bin. Sea Bin sendiri adalah sebuah perangkat pembersih laut yang begitu sederhana dan efektif. Sistem penyaring air pada Sea Bin sangat mirip dengan filter air di tangki ikan peliharaan, tetapi didesain untuk membersihkan seluruh laut. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong. Ini diciptakan oleh Andrew Turton dan Pete Keglinski, dua peselancar Australia yang memutuskan berhenti dari pekerjaan mereka dan menghadirkan solusi brilian untuk memerangi jutaan ton sampah di lautan kita. Turton dan Keglinski telah menghabiskan 1 dekade untuk menyempurnakan prototipe Sea Bin di sebuah pusat desain di Palma de Mallorca, Spanyol. Sea Bin dapat beroperasi selama 24 jam dalam 7 hari. Satu hal yang sangat luar biasa, Turton dan Keglinski mengatakan mereka tidak pernah mendapati ikan atau hewan laut terperangkap di pompa mereka selama 4 tahun pengujian. Sea Bin juga bertujuan untuk memperbaiki metode pembersihan pelabuhan yang selama ini masih tradisional dan mahal. Biasanya pembersihan dilakukan dengan mengerahkan petugas untuk membersihkan sampah dari laut secara manual atau mengirim kapal dilengkapi dengan jaring untuk mengumpulkan sampah-sampah. Kira-kira kapan ya Penners alat ini akan ada di Indonesia? Apalagi kan sampah di lautan Indonesia itu banyak sekali. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. Robot parkiran. Nah, untuk robot yang satu ini sangat membantu sekali nih buat orang-orang yang nggak bisa parkir. Setelah beberapa tahun menguji valet robotnya, Stanley Robotics secara resmi akan menempatkan armadanya di Bandara Lyon Saint-Exupéry, Prancis. Salah satu robot Stanley akan mengambil mobil pengunjung dan mengantarkannya ke tempat parkir valet. Ketika pengunjung kembali, sistem akan menggunakan informasi penerbangan untuk menentukan kapan harus membawa mobil kembali ke tempat awalnya. Kemudian dengan begitu, pengunjung bisa mengambilnya. Lewat cara ini, pengunjung tidak perlu lagi menunggu atau mencari tempat parkir. Stanley Robotics mengatakan bahwa sistem ini jauh lebih efisien di tempat parkir ketimbang menggunakan tenaga manusia. Sistem tersebut dapat memuat 50% lebih banyak mobil di area yang sama dengan memarkirkannya lebih rapat dengan mobil-mobil lain. Wow, canggih banget ya Penners. Semoga di Indonesia juga bisa memasok alat seperti ini.
solusi macet. Kemacetan sudah menjadi permasalahan umum di kota-kota besar hampir di semua negara di dunia. Di Cina baru saja meluncurkan Transit Elevated Bus yang bebas macet. Busnya tinggi, bisa melewati jajaran mobil macet di bawahnya. Ini adalah bus dengan badan yang lebar dan kaki yang tinggi. Saking lebarnya, bus ini bisa berjalan di area jalan raya terluar. Bayangkan saja, panjangnya mencapai 21 meter dan lebarnya mencapai 8 meter. Penumpang yang bisa diangkut dalam sekali jalan mencapai 300 orang. Saat ini, jalurnya baru sepanjang 300 meter saja dan baru ada di Qinhuangdo. Bus ini bisa menghemat banyak ruang di jalan raya, sehingga tidak perlu menambah macet jalan raya yang sudah macet. Ditambah bentuknya yang tinggi bisa menyelamatkan penumpang dari kemacetan. Menurut perusahaan yang memproduksi bus ini, satu transit elevated bus bisa mengganti 40 bus konvensional. Keren banget kan Penners? Solusi banget ya untuk kemacetan yang melanda dunia. Teknologi penghalang banjir. Selain kemacetan, yang menjadi masalah di seluruh dunia juga adalah banjir bandang. Bukan hanya di Jakarta aja loh Penners yang mengalami banjir bandang. Di London juga banjir bandang telah menjadi masalah selama berabad-abad. The Thames Flood Barrier atau penghalang banjir Thames terletak di hilir pusat kota London di Sungai Thames di sisir timur ibu kota di Woolwich. Barrier ini merupakan penghalang banjir terbesar kedua di dunia setelah penghalang Oosterscheldekering di Belanda. Penghalang ini dibangun pada tahun 1982 untuk mencegah banjir di London oleh pasang yang tinggi dan badai dari laut utara. If the Thames Barrier were to fail when it was needed, the damage would be almost impossible to calculate. The Houses of Parliament, every skyscraper in the City of London, every building near the river would be unusable for weeks. That's before you get to the human costs. Worst case, perhaps hundreds of thousands of people who'd be forced out of their homes. Which is why this barrier is designed to not fail. To be clear, that still means it can have occasional glitches or scheduled maintenance or even have parts of it break entirely. But if any of those things happen, it must still protect London. To exercise them. Today is one of our monthly test closures. For test closures, we close just as the tide is finishing going out, and that way we can wait until the tide turns, and then we get equilibrium on both sides of the barrier. A couple of months ago, the barrier had a full high tide test closure, and it is dramatic. Normally the gates just sit out of the way on the bottom of the river, but when they're needed, they're rotated up into place. On a flood defence closure, we close much later in the tidal cycle because we just want to stop the danger element of the tide going up into central London. We try and be gentle with the river, so we start by closing the outer smaller gates and then we slowly work across into the middle. Penghalang ini terdiri dari 9 gerbang baja dengan panjang mencapai 520 meter sepanjang sungai. Ketika terbuka, gerbang ini memungkinkan air di Sungai Thames mengalir bebas dan bisa dilewati oleh kapal. Ketika tertutup, pintu diputar ke atas sampai mereka memblokir aliran sungai. Gerbang ini berongga dan terbuat dari baja setebal 1,6 inch dengan rentang 61 meter dan masing-masing memiliki berat 3.200 ton. Gerbang terisi oleh air saat terendam dan muncul di permukaan sungai ketika sedang kosong. Gimana Penners? Coba kalau di Indonesia ada ini ya. Kira-kira masalah banjir akan teratasi kali ya? That still means it can have occasional glitches or scheduled maintenance or even have parts of it break entirely. But if any of those things happen, it must still protect London. To exercise them. Today is one of our monthly test closures. Gedung anti gempa. Mengingat bahwa sebagian besar wilayah Indonesia terletak dalam wilayah gempa, maka diperlukan struktur perencanaan bangunan gedung yang tahan gempa. Di Santiago, Chili membuat gedung anti gempa. Once finished, this 28-story building may be one of the safest places in the Chilean capital when an earthquake hits. It is said to become Santiago's tallest skyscraper with base isolation.
La gracia que tienen estos. What's interesting with these base isolation units is that they isolate the structure from the ground. Base isolation units act like the shock absorbers on a car. When hit, they distort and reduce the effects of the impact. Engineers with this company, who work on similar structures, were able to test the method in real life during Chile's 2010 quake, the strongest in recent history, along with other earthquake-prone countries like the United States, Japan, and New Zealand. Wah, keren ya Penners. Base isolation units act like the shock absorbers on a car. When hit, they distort and reduce the effects of the impact. Engineers with this company, who work on similar structures, were able to test the method in real life during Chile's 2010 quake, the strongest in recent history. Aspal menyerap air. Sebuah perusahaan aspal Inggris yang bernama Lafarge Tarmac menciptakan inovasi baru yang bisa mengatasi banjir, yaitu aspal penyerap air. Produk tersebut diberi nama Topmic Permeable. So, yeah, quite a bit of experience using permeable materials before. Topmic's permeable material is so good as in the way it can deal with the water in such a quick amount of time. Obviously experiencing, we've got a good system in place, getting the areas done. You're going from sort of a main formation dig, again, the amount of water it can deal with in such a short amount of time to keep the areas dry and clear is very good. Topmic Permeable ini nantinya bisa dengan mudah dan cepat menyerap air yang menggenang di jalanan. Aspal tersebut bahkan disebut mampu menyerap 1000 liter per meter kubik hanya dalam waktu 1 menit. Hal ini disebabkan karena adanya lapisan aspal berpori di paling atas permukaannya yang memungkinkan air mengalir lewat matriks, kerikil yang relatif besar ke bagian yang lebih berongga di bawahnya. Kemudian terdapat juga saluran drainase yang akan memastikan air terbuang ke saluran pembuangan di bagian bawahnya. Aspal ini juga memiliki sejumlah kelebihan, diantaranya adalah pengelolaan air, manajemen lingkungan, biaya yang lebih murah. Pembuatannya juga cukup mudah. Selain membantu mengatasi banjir, aspal ini juga bisa membantu mengurangi pemanasan aspal dalam cuaca panas. Kira-kira kapan ya Penners Indonesia memiliki alat-alat canggih seperti ini? Entahlah, mungkin beberapa tahun ke depan atau mungkin beberapa abad ke depan. Yang jelas, semoga teknologi di Indonesia terus berkembang ya Penners.